Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ners, selamat datang di Asep Konten. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai asuhan keperawatan pada kasus GE. Sebelum kita mulai, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Baik, kita mulai ke pembahasan. Check this out. Pertama, mengenai pengertian dari GE atau gastroenteritis. Dari yang pertama, gastro. Kata gastronya ini berarti lambung, terus enter itu usus kecil, dan itis itu menunjukkan kata inflamasi. Jadi kalau misalkan ada appendicitis, apex itu kan usus buntu. Itis itu inflamasi, berarti inflamasi atau peradangan pada usus buntu. Nah, kalau misalnya di kasus ini peradangannya terjadi pada lambung dan usus kecil. Jadi bisa disimpulkan kalau misalkan GE atau gastroenteritis itu yaitu adanya peradangan atau inflamasi di daerah lambung atau usus kecil. Nah, ini tuh dibagi dua, ada yang akut dan kronis. Kalau yang akut itu terjadinya dalam waktu beberapa hari hingga seminggu kurang lebih. Kalau misalkan yang kronis itu bisa lebih dari 6 bulan. GE ini kalau misalkan di rumah sakit untuk rata-rata pasien memang kebanyakan GA gitu ya. Kalau misalkan dokter memberi diagnosis medisnya, karena rata-rata memang akut. Untuk yang kronik ini kebanyakan memang pada pasien-pasien yang seperti HIV yang memang daya tahan tubuhnya kurang ataupun pada kasus-kasus autoimun. Penyebab dari GE dapat disebabkan karena infeksi viral atau virus, dan yang kedua infeksi bakteri. Pada infeksi virus biasanya ditandai dengan diare yang sangat cair, sedangkan pada bakteri diarenya itu hingga berdarah atau disertai demam. Tapi tanda dari yang disebutkan tadi itu tidak bersifat absolut, jadi bisa saja yang virus ini menyebabkan diarenya sampai berdarah. Dan kita juga perlu garis bawahi kalau misalnya diare itu yaitu BAB cair, kategorinya itu lebih dari 3 kali baru dikatakan diare seperti itu. Nah, selain dari karena virus ataupun bakteri bisa juga karena amuba, tapi penyebab utamanya itu dari hygiene atau kebersihan, baik dari kebersihan dari kebiasaan cuci tangan sebelum makan atau misalnya dari WC cuci tangan, dan juga dari makanan yang dikonsumsi seperti penyiapan makanannya bersih atau tidak, dan kemudian lingkungan juga mempengaruhi. Nah, itu dari penyebab GE. Faktor resiko terkait dengan GI ini yang pertama usia. Jadi untuk usia anak kecil dan lansia lebih rentan. Alasannya kenapa? Memang kalau misalnya GI ini bisa menyerang berbagai usia. Hanya saja resiko lebih tinggi pada anak kecil dan lansia karena daya tahan tubuhnya yang tidak sekuat dewasa seperti itu. Yang kedua daya tahan tubuh lemah. Jadi kan yang pertama usia. Yang kedua, daya tahan tubuh lemah itu pada beberapa kondisi seperti misalnya penyakit autoimun ataupun pada HIV/AIDS seperti itu. Dan yang ketiga, adanya penyakit penyerta, misalkan ada diabetes, ada jantung, yang otomatis di dalam tubuhnya tidak seperti tubuh orang-orang normal, sehingga ketika ada GE pun bisa lebih rentan. Nah, kita masuk ke tanda gejala. Sebelum kita masuk ke tanda gejala, kita akan review terlebih dahulu terkait dengan fisiologi anatomi dari sistem pencernaan. Ketika makanan masuk, ini saya akan bahas secara singkat saja ya. Jadi ketika masuk, makanan itu kan nanti dari mulut masuk ke lambung. Nah, setelah makanan masuk ke lambung itu namanya kan dicerna di lambung dengan ada asam lambungnya dan enzim-enzim terkait untuk penyerapan nutrisinya. Nah, setelah dari lambung masuk ke usus kecil hingga ke usus kecil atau usus halus, kemudian masuk ke usus besar. Di mana di usus halus sendiri itu kan banyak ditarik cairan, termasuk nutrisi, termasuk juga beberapa kandungan ada yang memang dibantu juga enzim-enzim di usus halus. Nah, setelah itu masuk ke usus besar, dan di usus besar juga di sana ada penyerapan cairan sisa dari makanan yang udah melewati usus halus, sehingga makanan sisa yang udah ditarik cairan ini di usus besar nanti mulai mengering dan akhirnya menjadi feses untuk dibuang. Nah, pada GE nantinya itu jadi infeksinya itu ya tadi di antara jadi bisa di lambung ataupun usus. Terjadi infeksinya baik karena virus, baik karena bakteri ataupun amuba. Nah, mereka ini ketika terjadi infeksi di daerah lambung ataupun usus itu mengakibatkan
absorpsi atau penyerapan cairan ataupun nutrisi itu kurang. Jadi makanan-makanan yang sudah dicerna ini tidak terserap, justru malah menumpuk di lambung ataupun menumpuk di usus yang pada akhirnya nanti bisa karena tadi makanannya udah kecerna cuma nggak keserap kan jadi penuh, otomatis kan jadi begah, kembung. Nah itu juga bisa memicu refleks mual ke atas. Ada rasa mual dan juga ada muntah seperti itu karena tadi makanan yang udah kecernanya itu tidak diserap secara optimal, termasuk di usus halusnya. Kalau misalkan ada kayak ini, jadi si cairannya itu nggak keisap, si cairan nggak keisap, absorpsi, nggak keabsorpsi seperti itu. Nah, kalau misalnya seperti itu, bahkan tadi cairan berlebih atau yang makanan-makanan yang udah dicerna itu berlebih, yang pada akhirnya dalam konsistensi cair yang karena udah dicerna dari lambung, udah dicerna di usus, tapi nggak diserap, akhirnya banyak sekali si cairannya dan akhirnya menumpuk di usus besar, dan usus besar pun kondisinya kemungkinan kalau misalnya ada infeksi kayak ini, ya tadi si usus-usus juga, si usus besar ikut terpengaruhi, yaitu penyerapannya jadi kurang sehingga mengakibatkan BAB cair bisa lebih dari 3 kali dan menjadi diare, dan frekuensi BAB pun menjadi meningkat. Jadi tanda gejalanya tadi bisa mual muntah, ada diare, kemudian ada nyeri juga bisa terjadi. Nah, nyeri itu kenapa bisa terjadi? Karena ada respon inflamasi. Jadi kalau misalnya ada virus, bakteri, ataupun amuba menyerang ke usus dan lambung, itu kan ada perlukaan pada peradangan. Nah, di sanalah muncul respon inflamasi, dan inflamasi itu nanti pendeknya itu nanti pasti ada nyeri dan juga demam yang rugor, tumor, dolor. Nah, yang itu. Nah, kita tidak bahas di sini, tapi intinya seperti itu. Lanjut terkait dengan anatomi tadi. Tadi kan ada yang berperannya itu ada lambung, usus halus, dan usus besar. Nah, di antara ketiga ini yang tadi yang udah dijelaskan dalam sistem pencernaan, di dalam strukturnya itu ada yang namanya gastrointestinal epithelium. Jadi di antara lambung, usus itu tuh ada jaringan paling luarnya itu. Jadi jaringan paling luar yang di sini, yang paling luar ini itu ada epitelnya. Epitel tuh kayak misalkan kalau di kulit kan ada namanya epidermis ya, yang melindungi yang paling depan gitu. Nah, kalau misalnya di dalam tubuh itu di organ-organ namanya ada epitel, namanya jaringannya epitelium. Nah, jaringan epitelium ini sama sebetulnya epidermis juga sama, cuma memang jaringan epitel ini banyak jenisnya dan sesuai fungsinya nanti berdiferensiasi gitu sebagai fungsinya. Jadi kayak misalkan sel epitel di lambung itu teh akan sedikit berbeda fungsi ataupun cara kerjanya dengan sel epitel yang di usus. Seperti di lambung ini, sel epitelnya itu memiliki kemampuan untuk mengeluarkan mukus yang memang memproduksi tadi asam lambung. Jadi sel-sel epitel yang paling luarnya itu ada kemampuan seperti itu yang di bagian lambung. Adapun di bagian usus itu juga punya sel epitelnya yang sampai ada apa yang pilus-pilus gitu yang buat penyerapan. Jadi memperlebar si luas ususnya sendiri. Jadi dari karena ada pilihan ini gambarnya itu. Jadi si usus itu nanti itu ada filium-filiumnya gitu kayak semacam kalau disebut rambut bukan rambut juga, tapi intinya si bentuknya itu kayak bergelombang gitu. Nah, karena bergelombang seperti itu, luasnya itu jadi lebih luas. Kalau misalnya lebih di rentangkan itu luas, sehingga penyerapan dalam usus lebih optimal. Dan beberapa bagian usus pun ada yang memiliki fungsi mengeluarkan mukus untuk membantu proses pencernaan. Nah, kalau di usus besar, epiteliumnya itu berfungsi untuk lebih ke penyerapan cairan. Seperti itu. Nah, secara patofisiologi, jadi yang pertama itu diawali dari tadi ya, hygiene atau gaya hidup itu kurang bersih atau kurang sehat. Misalkan kurang cuci tangannya yang nggak rapi ya, cuci tangannya nggak patuh, kayak gitu. Terus lingkungannya kurang bersih, atau cara penyiapan makanannya nggak baik, yang akhirnya mengakibatkan makan minum kontaminasi, akhirnya patogen yang ada di makan minum itu masuk ke pencernaan. Setelah masuk itu ternyata infeksi bakteri sama virusnya karena misalkan daya tahan tubuh kitanya kurang, mengakibatkan mereka itu menyerang sel-sel epitel dalam saluran cerna. Karena menyerang saluran sel epitel, otomatis sel epitel ini rusak.
Kalau misalnya pada virus, kalau virus itu cara merusaknya itu ya tadi ada penetrasi virusnya ke sel epitel, kemudian masuk ke dalam inti sel epitelnya hingga akhirnya itu ya apoptosis, jadi pecah sisanya dan menginfeksi sel epitel lainnya. Jadi ketika ada virus itu bisa cepat si kerusakan sel-selnya kalau misalkan daya tahan tubuh kitanya kurang gitu, kurang lagi ya fit seperti itu. Jadi karena satu sel rusak nyebar ke sel yang lain, intinya itu jadi lumayan agak luas di saluran cernanya. Nah, karena agak luas inilah terjadi respon inflamasi. Dan respon inflamasi ini kan terjadi peradangan. Jadi bisa muncul nanti masalah keperawatannya itu hipotermi dan juga bisa ke nyeri akut. Kemudian karena masalahnya itu di bagian epitel baik lambung ataupun usus, itu tuh epitelnya rusak, otomatis mengakibatkan terutama yang usus gitu, absorpsi absorpsi makanan itu inadekuat. Jadi absorpsi di sini tuh artinya tuh penyerapan. Jadi fungsi penyerapan dari terutama usus itu tuh menjadi tidak adekuat. Jadi nggak kayak normal. Jadi nggak keserap si makanan-makanan yang udah dicernanya dan malah menumpuk di usus ataupun lambung. Karena penumpukan inilah ada rasa begah di perut, kembung, dan bisa juga sampai ke mual dan muntah. Kalau misalnya udah banyak mual dan muntahnya, kalau ada mual nanti bisa narik diagnosis keperawatannya itu nause atau mual. Nah, kalau misalkan karena mual muntahnya itu otomatis kan makanan atau minuman itu jadi sulit masuk. Termasuk tadi didukung dengan penyerapan cairannya kurang juga kan karena sel epitelnya diserang sama virus, bakteri atau amuba. Dan dari sini bisa muncul masalah hipovolemia atau kekurangan volume cairan, kurang dari kebutuhan tubuh. Bisa itu juga muncul. Tadi kita balik lagi ke penumpukan cairan. Dari penumpukan cairan ini bisa mengakibatkan peristatik usus meningkat karena terlalu begah, terlalu penuh, otomatis kan kalau terlalu penuh kan ada respon untuk membuang ya. Sedangkan ini posisinya cairannya itu belum diserap sama bagian usus, baik usus halus ataupun usus besar. Sehingga mengakibatkan perut melilit. Nah, perut melilit ini karena peristatiknya lebih cepat, bisa muncul nyeri juga yang tadi karena respon inflamasi nyerinya muncul. Kemudian yang tadi yang BAB yang makanannya tuh nggak keserap mengakibatkan tadi BAB cair lebih dari 3 kali dan akhirnya muncul masalah diare. Jadi di sini bisa dilihat bagian ini tuh sel jaringan di dalam usus, kemudian ini ada epitelnya yang paling luar ini tuh itu diinfeksi bisa oleh virus atau bakteri ataupun amuba. Pemeriksaan diagnosisnya seperti apa? Yang pertama, kalau misalnya ada pasien yang dirawat karena GE, kita cek darah. Cek darah itu bisa meliputi kimia darah. Kimia darah itu mengecek urium, kreatinin, natrium, kalium, termasuk gula darahnya. Barangkali ada elektrolit yang karena tadi intake-nya kurang adekuat ataupun karena masalah diarenya sehingga ada yang terpengaruhi, misalkan kaliumnya jadi rendah atau natriumnya jadi rendah. Nah, ini juga perlu jadi konsen oleh medis ataupun perawat sebab kalau misalkan ada yang terganggu itu nanti kita bahas di pembahasan yang lainnya. Kalau misalkan ada kaliumnya itu misalkan bermasalah kan itu bisa mengakibatkan keirama jantung ya kayak gitu. Kemudian cek hematologinya juga barangkali terutama dari HB-nya juga. Khawatirnya memang tadi kan selain karena ada perlukaan di usus, nah itu juga bisa mengakibatkan adanya darah di usus itu ada darah, terus malah kebuang. Kalau misalkan darahnya sampai ke feses kebuang, bisa jadi hitam kayak gitu. Biasanya memang kalau misalkan ada perdarahan dalam saluran pencernaan dalam ya, kayak di lambung ataupun di usus, itu keluarnya itu warnanya hitamnya itu kayak aspal. Nah, itu disebut dengan melena. Tapi kalau ada bercak-bercak sedikit-sedikit aja juga, ya itu tetap jadi konsen kalau memang ada perlukaan kayak gitu. Terus dari cek darah juga kita lihat leukositnya apakah tinggi atau enggak. Kalau tinggi kan berarti ada tanda infeksi. Abdomen tuh kalau misalkan memang ada nyeri di perutnya,
ya dilihat ada kelainan lainnya nggak dari keluhan pasien. Kemudian bisa juga ada endoskopi sama kolonoskopi. Kalau misalnya endoskopi itu masukin kameranya dari atas, dari mulut ke pencernaan, atau kolonoskopi ke dari bawah dari anus dilihat. Ini sih utamanya kalau misalkan udah ada melena, jadi dilihat bagian yang lukanya di mana, seperti itu. Selain itu juga yang paling penting untuk penegakan diagnosis itu dari feses. Jadi bagaimana bentuk fesesnya, apakah cair atau tidak, ada ampas atau enggak, termasuk juga dari sampelnya yang diperiksakan ke lab. Kalau di sampelnya di lab itu biasanya nanti kelihatan ada lendir atau enggak, kemudian ada bakteri atau ada amuba atau enggak, karena nanti ini juga berpengaruh terkait dengan pemberian terapi antibiotiknya. Dan itu juga bisa dilakukan BNO. BNO itu breast near oversize atau foto perut yang biasanya memang kayak ronsen toraks aja, cuman ini masih sasarannya perut. Seperti itu untuk pemeriksaan diagnostik. Kemudian selain itu juga tadi kan pernah dibahas terkait dengan lendir. Jadi kalau misalkan memang tergantung, sekali lagi tergantung bakterinya. Jadi saya baca di Medline itu ada kayak misalkan bakteri yang menyerang di usus, itu tuh mengakibatkan justru merangsang sel-sel epitelnya itu untuk mengeluarkan lendir secara berlebihan atau mukus, sehingga ketika dicek feses ball atau feses itu bisa muncul ada lendir. Selain itu juga dari feses juga, kalau misalnya mau lihat ada darah samar atau enggak, bisa dicekkan. Jadi maksudnya darah samar itu dicek di fesesnya ada ada darahnya atau enggak yang terkandung, yang samar, yang memang tidak terlihat oleh mata, seperti itu. Dan selain itu juga, kan tadi kan ada sel epitelnya yang rusak ya atau mati. Nah, sel epitelnya ini juga bisa kebuang lewat feses. Jadi bisa kecek juga kalau misalnya ada sel-sel mati yang memang terbuang. Nah, komplikasi dari GERD ini apa aja? Yang pertama bisa shock hipovolemik atau dehidrasi berat. Kalau misalkan terutama untuk anak-anak sebetulnya. Yang kedua bisa ada luka atau lesi perianal. Ini utamanya kalau udah banyak diarenya. Nah, kita perlu observasi juga daerah perianalnya atau anusnya. Terus yang ketiga ada abses hepar. Nah, abses hepar ini biasanya memang lebih ke amuba. Kalau misalkan amubanya memang ya udah naik kemana-mana, misalkan tidak teratasi, bisa mengakibatkan ke abses hepar. Nah, sebelumnya itu kan ada bakteri dan amuba nih. Bakteri amuba itu beda. Nah, bedanya di mana? Kalau misalnya bakteri itu bersifat prokariota, kalau misalnya amuba itu eukariota. Bedanya itu terkait membran intinya. Jadi kalau bakteri itu tidak memiliki membran inti di selnya itu, sedangkan kalau misalkan amuba itu punya membran inti dan masuk ke protozoa. Nah, kemudian asuhan keperawatan. Nah, untuk asuhan keperawatan yang bisa diberikan dari yang tadi sudah dijelaskan itu bisa dilakukan manajemen cairan. Kalau misalnya sesuai dengan SIKI, Tanda Intervensi Keperawatan Indonesia, bisa dengan manajemen cairan, manajemen hipertermi, manajemen nyerinya, manajemen mual, dan manajemen diare. Dan jangan lupa untuk menyertakan observasi terapeutik, edukasi, dan kolaborasinya. Kalau misalnya observasi dari manajemen cairan, tadi observasi kekurangan cairan atau enggak, baik dari tubur kulit, dari CRT, nah seperti itu. Kemudian kalau manajemen hipertermi ya observasi dari suhunya, kalau nyeri ya observasi skala nyerinya, lokasinya, menyebar atau enggak, kualitasnya. Kalau manajemen mual ya observasi mualnya, ada berapa kali, penyebab mualnya apa. Kalau manajemen diare observasi udah jadi BAB cair atau diarenya berapa kali, kemudian warnanya seperti apa, termasuk juga konsistensinya, seperti itu. Kalau terapeutiknya bagaimana? Kalau terapeutik manajemen cairan ya kita menghitung kebutuhan cairannya, misalkan menganjurkan pasien untuk minum cairannya sesuai dengan indikasi perawatannya. Seperti misalkan untuk cairan juga selain itu ya tadi dengan itu kan masuk kolaborasi ya, tapi ini mah pemenuhan cairan. Lebih ke pemenuhan cairan secara oralnya ya kita bantu untuk penuhi. Kalau dari manajemen nyeri ya ajarkan teknik non farmakologi kayak misalkan teknik napas dalam dan distraksi, nah itu boleh diajarkan.
Kalau manajemen buangnya ya misal kita kontrol lingkungan supaya mengurangi mualnya karena faktor lingkungan. Kemudian selain itu juga untuk terapeutik yang diare ya tadi memberitahu kalau misalkan apa namanya untuk oh ya jangan lupa juga kalau misalnya di manajemen diare observasi daerah perianalnya ada lecet atau enggak. Manajemen cairan bisa diedukasi terkait pemenuhan kebutuhannya, termasuk untuk controlling dari infusnya, termasuk juga untuk mengedukasi kalau memang mual tapi tetap makan dan juga makan sedikit tapi sering. Kalau misalkan untuk diare yang menghindari beberapa makanan. Nah, untuk kolaborasinya bisa kolaborasi dengan medis terkait pemberian obat-obatan yang diperlukan untuk gejala-gejala yang muncul ataupun antibiotik yang diperlukan atau kolaborasi pemeriksaan lab termasuk juga kolaborasi dengan ahli gizi terkait dengan pemenuhan gizi dari pasien. Paling itu terkait dengan asuhan keperawatan pada kasus GE. Misalkan ada yang mau ditambahkan, boleh untuk dimasukkan di kolom komentar, ataupun kalau misalnya ada koreksi, jangan sungkan untuk masuk juga di kolom komentar. Kalau misalnya suka dengan materi ini, boleh untuk kasih like-nya, dan kalau misalnya dianggap bermanfaat, boleh untuk dibagikan videonya. Dan yang terakhir, yang paling penting, jangan lupa subscribe. Paling cukup sekian untuk Asep konten pada kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum.